sini Noval mau ngejelasin ada apa aja sih di Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia telah hadir sejak masa Hindia Belanda dengan nama Museum PTT, Pos Telegraf dan Telepon. Tepatnya pada tahun 1931 yang terletak di bagian sayap kanan bawah gedung kantor pusat PTT, Jalan Cilaki, nomor 73, Kota Bandung. Museum ini dibuka untuk umum dan koleksinya terdiri dari perangko-perangko baik dalam maupun luar negeri. Namun karena terjadinya peristiwa Perang Dunia Kedua menyebabkan museum ini kurang terurus, bahkan nyaris terlupakan. Lalu timbulan gagasan untuk mendirikan Museum Pos dan Giro yang koleksinya tidak hanya terdiri dari perangko-perangko tetapi juga benda-benda lainnya berupa foto-foto, peralatan pos dan lain sebagainya yang bernilai sejarah. Untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama ada ini, maka pada tanggal 18 Desember tahun 1980 oleh Direksi Perum Pos dan Giro telah dibentuk sebuah panitia dengan nama Panitia Persiapan Pendirian Museum Pos dan Giro dengan tugas utama melakukan inventarisasi dan mengumpulkan benda-benda bersejarah yang layak dijadikan isi museum. Setelah bekerja beberapa bulan lamanya, panitia telah berhasil mengumpulkan beberapa benda yang kemudian telah pula diusahakan untuk dipamerkan kepada umum dalam bentuk suatu pameran pos dan giro yang diselenggarakan pada tanggal 27 September tahun 1982. Oke semuanya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh Raffi ya. Terima kasih Nova. Raffi lanjut ya. Jadi setahun kemudian setelah pameran, pada tanggal 27 September 1983 bertepatan dengan Hari Bakti Pontiel ke-38, ruangan lantai bawah tersebut oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Achmad Tahir telah diresmikan sebagai museum dengan nama Museum Pos Dagiro. Sejalan dengan perkembangan perubahan pos di mana terhitung tanggal 20 Juni 1995 nama dan status perusahaan berubah dari Perusahaan Umum Pos Dagiro menjadi PT Pos Indonesia Persero. Maka terjadi pula perubahan nama museum ini dari Museum Pos Dagiro menjadi Museum Pos Indonesia sampai sekarang. Museum Pos juga punya visi misi nih. Visinya adalah Museum Pos Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata yang menarik dan mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan citra perusahaan. Sedang misinya adalah 1. Mewujudkan Museum Pos
Indonesia yang mampu berperan sebagai pusat informasi, edukasi, rekreasi, dan mampu mendukung pengembangan sosio-kultur perusahaan. 2. Mengolah museum secara profesional, didukung sistem tata kelola yang baik dan teknologi informasi dan memandai. 3. Menciptakan kerjasama yang harmonis dengan senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat guna memberikan nilai-nilai yang positif bagi masyarakat luas. Untuk teman-teman yang mau masuk ke Museum Pos Indonesia, gak usah bayar alias gratis. Oke teman-teman, Septian mau jelasin dulu tentang Gedung Sate. Gedung Sate dibangun pada tahun 1920 sampai 1924. Arsitektur bangunan ini dirancang oleh tim yang dipimpin oleh Insinyur J. Gerber, E. Dero, dan G. Hendricks serta Gemeente van Bandung yang diketuai oleh V.L. Slors. Pembangunan Gedung Sate merupakan bagian dari program pemindahan pusat militer pemerintah Hindia Belanda dari Meester Cornelis ke wilayah Bandung. Pembangunan Gedung Sate merupakan bagian dari program pemindahan pusat militer pemerintah Hindia Belanda dari Meester Cornelis ke wilayah Bandung. Gedung ini dirancang dalam satu komplek perkantoran untuk instansi pemerintah. Gedung ini menggunakan model Renaissance Italia, desain jendela mengusung konsep Moor Spanyol, dan bagian atap yang mengadopsi arsitektur Asia seperti pura di Bali. Gedung ini juga dipengaruhi oleh ornamen Hindu dan Islam. Penataan bangunan ini berpola simetris. Elemen lengkungan yang berulang-ulang menciptakan nitme yang indah dan unik. Pada bagian puncak atap gedung terdapat ornamen 6 tusuk sate. 6 tusuk sate ini melambangkan 6 juta gulden yang digunakan untuk membangun gedung ini. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat sampai saat ini menyebut bangunan ini sebagai Gedung Sate. Itulah sekilas tentang Gedung Sate. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afika ya. Terima kasih Septian. Oke teman-teman, sekarang akan melanjutkan. Jadi Gedung Sate itu terdapat museum yang dinamakan Museum Gedung Sate. Selama ini Gedung Sate dikenal sebagai kantor gubernur Jawa Barat, namun sebenarnya di lantai dasar terdapat sebuah museum yang memanjang koleksi seni seputar Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Museum Gedung Sate merupakan museum khusus yang diresmikan tanggal 8 Desember 2017 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Museum yang menanamkan pada teknologi interaktif ini terletak di bagian timur Gedung Sate. Salah satu tujuan dibangunnya museum dikarenakan Gedung Sate yang tinggi jauh dari kesan kuno khas museum pada umumnya. Museum Gedung Sate disajikan secara kekinian dan modern, memberikan pengalaman baru bagi pengunjung memulai teknologi digital untuk dikenal untuk memasuki ke Museum Gedung Sate ini. Di harga tiketnya hanya Rp5.000.
Oh iya teman-teman, Museum Gedung Sate juga memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadikan Museum Gedung Sate sebagai satu tempat mempelajarkan sejarah arsitektur dan sipil. Dan misinya adalah satu, menjadikan Museum Gedung Sate sebagai salah satu tempat pembelajaran sejarah arsitektur dan sipil. 2. Menjadikan Museum Gedung Sate sebagai sarana edukasi dan rekreasi, memberikan pelayanan informasi publik. Ada juga fasilitas dari Museum Gedung Sate yang akan dijelaskan oleh teman saya, Albi. Terima kasih Afika. Albi lanjutkan ya teman-teman. Ada beberapa fasilitas yang dapat dinikmati dalam Gedung Sate, diantaranya Tamlens Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Hal pertama yang dilihat pengunjung ketika memasuki ruang museum adalah Tamlens sejarah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1810 hingga 1924. Di sudut ini dijelaskan secara singkat dan jelas terkait perkembangan Kota Bandung dari tahun ke tahun. 2. Auditorium film. Museum Gedung Sate memiliki auditorium pemutaran film yang menampilkan film pendek Kota Bandung dari tahun ke tahun. Pemutaran film ini dilakukan di dalam auditorium yang persis seperti bioskop. 3. Alternative Place berfungsi menampilkan informasi sejarah Gedung Sate melalui layar garis yang alternatif. 4. Virtual reality 3 dimensi Gedung Sate. Pengunjung akan diajak mengelilingi Gedung Sate secara virtual dengan menaiki balon udara sehingga pengunjung dapat melihat Gedung Sate secara keseluruhan melalui fasilitas ini. 5. Augmented reality AR dan alternative floor. Selanjutnya terhadap fasilitas augmented reality AR, di mana pengunjung semakin kecamatan AR untuk menonton sejarah pembangunan Gedung Sate dalam bentuk 3 dimensi, sehingga pengunjung seolah-olah ikut dalam pembangunan gedung. Selain itu, setiap lorong di museum ini dilengkapi dengan alternatif floor yang berwarna-warni. 6. Edukator profesional. Salah satu fasilitas unggulan museum ini yakin memiliki edukator profesional yang bersedia menemani pengunjung berkeliling museum sambil menjelaskan benda-benda bersejarah yang terdapat di museum ini. Hai teman-teman, tadi udah tahu kan tentang Museum Pos Indonesia, Museum Gedung Sate? Sekarang Salsa mau jelasin nih tentang Museum Geologi. Jadi awalnya Museum Geologi Bandung ini bernama Geologis Museum yang dibangun pada tahun 1928 dan diresmikan pada 16 Mei 1929 bertepatan dengan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik keempat. Mau tahu nggak ada koleksi apa aja di Museum Geologi Bandung? Jadi koleksi Museum Geologi Bandung terbagi di setiap bagian ruangan yang terdiri dari 2 lantai. Berikut pembagiannya. Pada lantai 1 terdapat 3 ruangan utama, yakni ruang orientasi sayap barat dan sayap timur.
Dalam ruang orientasi terdapat peta geografi Indonesia berupa relief dalam bentuk animasi. Dalam ruangan sayap barat, ada beberapa ruang yang menyajikan informasi hipotesis terjadinya bumi, keadaan geologi Pulau Besar Indonesia, dan informasi gunung api teraktif di Indonesia. Untuk ruangan sayap timur, terdapat informasi sejarah perkembangan makhluk hidup dari masa primitif hingga zaman modern. Ruangan ini juga menyimpan fosil tengkorak manusia purba dan artefak perkembangan budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku Safa ya. Oke, hai teman-teman, sekarang Syafa mau melanjutkan apa aja isi dari Museum Geologi yang udah dijelasin sama Salsa ya. Pada lantai kedua terdiri dari 3 ruangan utama, yaitu ruangan barat, ruangan tengah, dan ruangan timur. Di ruangan tengah, pengunjung bisa menyaksikan penyebaran tambang emas terbesar di Indonesia, Pegunungan Tengah Papua. Koleksi ini lengkap dengan beberapa contoh batuannya. Ruangan di lantai 2 ini juga menyimpan miniatur pengeboran minyak dan gas bumi. Untuk ruangan timur, ada 7 bilik kecil yang menyimpan informasi tentang aspek positif, negatif, tatanan geologi manusia secara keseluruhannya. Museum Geologi memiliki koleksi 250.000 batuan dan mineral, 60.000 fosil, dan lainnya. Oh iya, buat teman-teman yang mau berkunjung ke Museum Geologi, harga tiket masuknya cuma Rp2.000 ya untuk pelajar dan Rp3.000 untuk umum. Oke teman-teman semua, itulah penjelasan dari kami kelompok Dewi Sartika mengenai Museum Pos Indonesia, Museum Gedung Sate, dan Museum Geologi. Gimana, seru kan outing kelas kami? Semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman tertarik untuk mengunjungi museum-museum yang ada di Kota Bandung. Hayu batur, hayu batur.